Sekarang saya ingin bertanya pada Ustadz dan Bang Sandi. Ya, silakan Pak Nur kalau mau sharing. Ya, sekarang saya tanya Ustadz Somad dulu. Ustadz, kalau emak ada saat ini, Ustadz. Emak nih hadir nih, Ustadz. Apa yang Ustadz nak cakapkan kepada emak sekarang, Ustadz? Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Febri. Kebetulan kami sama-sama umroh tahun 2019 Januari. Saya umroh setiap tahun setiap bulan Januari. 2019 Januari Ustadz Febri sama. Rupanya ketika kami tinggal satu hotel, ketika makan pagi itu Ustadz Febri sempatkan untuk berdialog dan merekam. Rekaman itu saya simpan sampai hari ini. Kalau saya rindu, saya lihat. Saya ucapkan banyak terima kasih karena punya kesempatan. Kemudian tentang saya anak pertama laki-laki, adik saya juga laki-laki, kami tidak punya saudara perempuan. Oleh sebab itu kami mengajarkan dari mulai meletakkan anduk, nggak boleh diletakkan di atas kasur, kemudian pakaian harus dilipat, kemudian harus pandai mencuci daging, mencuci ikan, mencuci ayam, kemudian diajarkannya memasak, karena kalian nanti akan merantau jauh dan kalian nggak punya saudara perempuan. Mungkin kalian akan menumpang di rumah orang, bagaimana supaya orang nanti sayang dengan kalian. Jadi dia pikirkan terus kami. Andai dia hidup hari ini, tentu dia amat sangat bangga. Karena dia akan lihat video saya dengan tokoh nasional. Dan sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat melihat itu. Karena saya bawa beberapa kali ke tempat tabligh akbar pengajian. Beliau juga melihat gambar-gambar saya dengan Bang Sandi. Karena ketika itu 2018 akhir kita di Lembaga Adat Melayu, beliau menyaksikan itu. Dan saya pikir saya tidak bisa menambah usia. Kita tidak bisa menambah usia orang tua. Tapi kita bisa membuat sisa usianya berkualitas. Kita tidak bisa menambah usia orang tua. Karena sudah ditetapkan Allah. Tapi kita bisa membuat akhir usianya itu berkualitas. Saya tidak bisa menambah usia ibu orang tua saya. Tapi saya yakin dan percaya sisa usianya dia sempat bangga punya anak Abdul Somad terlepas dari tekanan-tekanan akibat efek dari tausiah haters dan lain sebagainya. Saya kira jamaah juga banyak mendoakan, jamaah banyak mengirimkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa berbakti kepada kita di akhir usia. Saya kira begitu Ustaz Febri. Ustaz, kita kan bukan nabi dan bukan rasul, Ustaz. Ya. Ada kita tersilap dengan orang tua kan. Nah, yang saya mau tanya sekarang satu lagi, kalau emak masih hidup, apa yang Ustaz nak cakapkan? Ya, karena kita ada terkasar kadang-kadang, terabaikan, ya. Ada orang tua yang kita sibuk bisnis, sibuk ini, sibuk dakwah, sibuk apa, lupa kita pada orang tua, Ustaz. Ya kan? Padahal ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktul walid. Kenapa saya angkat ini? Setelah kita bahas King of the King, sumber dari rezeki itu Allah. Betul kan? Kemudian keriduan orang tua. Jadi kalau kita masa sulit untuk bangkit, kalau hanya mengandalkan kemampuan lahiriah kita, saya rasa kita akan dapat sesuai dengan apa yang kita lakukan saja. Karena orang lain pun lakukan. Manjada wajada. Tapi kalau dibantu dengan King of the King, ridho Allah dan ridho orang tua. Ustaz, mohon sedikit, Ustaz. Datang seorang sahabat menemui Nabi Muhammad SAW. Dia ingin ikut perang jihad fisabilillah. Karena siapa yang ikut jihad fisabilillah, dia tidak akan merasakan sakaratul maut. Dia tidak akan dihisab. Dia tidak akan kena azab kubur. Langsung masuk surga. Aku ingin yang 4 itu ya Rasulullah. Rasul bertanya, ala kamin ummin? Ibumu masih hidup? Maka Nabi bertanya, ibu masih hidup? Dia menjawab, ya, ibu saya masih hidup. Kata Nabi, kau jangan ikut perang. Ilzam rijlaiha fasamal jannah. Kau urus tapak kakinya, maka kau akan mendapatkan surga di sana. Oleh sebab itu saya tidak bisa lagi berbakti pada ibu saya. Tapi begitu melihat gambar foto Bang Sandi dengan ibu beliau, dengan orang tua beliau, dengan ayah beliau, saya ikut senang. Saya ikut senang karena saya kenal baik dengan Bang Sandi. Dalam beberapa momen kita punya keterikatan, maka kesenangan Bang Sandi menjadi kesenangan juga buat saya. Salam untuk orang tua Bang Sandi. Alhamdulillah. Karena saya yakin kesuksesan itu tanpa ridho orang tua nonsense.
Tapi Ustaz Salman, ada juga orang yang sukses, Ustaz. Tapi dia melupakan orang tuanya, Ustaz. Bukan begitu, Ustaz? Ada. Betul, Ustaz? Apakah itu yang disebut istidraj, Ustaz? Sa'umli lahum, aku akan ulur untuk mereka. Umli, aku ulur untuk mereka. Aku ulur umurnya panjang, aku ulur rezekinya murah, aku ulur kebaikan. Wa inna kaidi matin, wa umli lahu inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat. Jadi sebenarnya Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, siapa yang menemukan keajaiban-keajaiban dalam hidupnya, tapi dia tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, maka sesungguhnya itu adalah al-makruh. Makruh artinya tipu daya dari Allah. Hidup dalam tipu daya. Yukhadi'un Allah. Mereka merasa sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal sebenarnya mereka lah yang sedang ditipu oleh Allah. Wa makaru, mereka menipu Allah. Wa makarallah, Allah balas tipuan mereka. Wallahu khairul makirin. Allah memberikan balasan sebaik-baik pembalasan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi ini pengantar saya nih terakhir mau masuk ke Bang Sandi ya, dari apa yang udah Ustaz Somad sebutkan tadi. Jadi terjadi di zaman modern bahkan ya. Terjadi Bang Sandi, ada orang yang lupa sama orang tuanya, dia bukan menghardik orang tua. Dia tidak memukul orang tua seperti maling kundang, tidak. Tapi dia abaikan orang tuanya. Dia tinggal di istana, mewah, full AC, full semuanya, kasurnya hebat, tapi ibunya sakit di bawah tikar, bertahun-tahun dia tidak kunjungi. Kenapa? Dia bilang dia sibuk, dia meeting, dia ketemu fans-fansnya, dia ketemu karyawan-karyawannya. Sorry mama, sorry papa, sorry semua, saya sedang ke luar negeri. 1 hari lebaran tidak datang, 2 kali lebaran tidak datang, 3 kali lebaran tidak datang, sampai si ibu meninggal dunia. Allahu Akbar, ini terjadi. Dan mudah-mudahan ini jadi kunci juga untuk kita bangkit di saat sulit. Jangan lupakan orang tua. Nah, oleh karena itu, saya mau masuk ke Bang Sandi. Bang, apa menurut abang orang tua itu, Bang? Silakan, Bang. Saya pernah bersama Mbak Nur. Pok Nur ini mengalami satu periode kesulitan juga tahun 97. Kami baru saja menikah waktu itu dan akhirnya karena krisis saya di PHK. Saya kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian dan kehilangan penghasilan. Ya, saya kembali ke rumah orang tua. Rumah yang saya tinggalkan beberapa tahun sebelumnya karena saya sudah memiliki karir, berkeluarga dan mandiri, tapi akhirnya ibu itulah yang menerima dengan tangan terbuka di saat-saat kita sulit. Ibu dan bapak yang membelikan susu buat anak kami yang waktu itu masih bayi. Di saat sulit itu, waktu saya sangat malu meminta uang, karena saya tidak memiliki penghasilan lagi, ibu juga yang menyelipkan amplop berisi uang untuk makan siang di tas saya, kalau saya waktu itu berangkat mencari nafkah. Jadi, saya nggak membayangkan kok ada orang yang seperti itu yang bisa melupakan kedua orang tuanya. Dan kebetulan kedua orang tua saya juga menyaksikan acara kita ini dan kedua orang tuanya Mbak Nur juga karena mereka itu fansnya Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Yang mempersatukan kita walaupun di rumah masing-masing itu ya acara ini. Acara yang lain-lain mau sama presiden, mau sama semua, mereka nggak terlalu tertarik. Tapi begitu Ustadz Abdul Somad semuanya udah mantengin dari pagi. Pengen lihat Ustadz Abdul Somad sama anak saya gitu katanya. Jadi itulah buat kami ridho Allah dan ridho orang tua, kita sangat yakin. Dan ya sampai saat ini kami berdua masih diberikan karunia. Ayah ibu masih lengkap dan apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad tadi ya menjadi pengingat bagi kita. Karena mumpung masih hidup ya
tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan gitu, untuk jihad fisabilillah ya urus saja orang tua kita, itu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Jadi mudah-mudahan sesi ini juga membangkitkan rasa cinta kita kepada atau makin memperkuat rasa cinta kita kepada kedua orang tua kita. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, Ustadz Febri. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustadz Somad, Bang Sandi, Mpok Nur. Pada hari ini kita mendapat pencerahan menurut saya ya. Pencerahan yang luar biasa dalam berbagai hal, hanya dalam topik corona. Kita bisa gali, kita bisa elaborasi berbagai ilmu Allah yang maha luas yang diutarakan. Apabila kita enter saja, Ustadz Somad ini udah kayak Google, Bang. Tekan ini, pump, ngomong deh, jebret. Keluar aja tuh, Bang. Jadi dari samudra lautan ilmunya Allah, ya, kemudian muncul di lisannya Ustadz Somad, gitu. Luar biasa. Kalau dulu kita pernah mendengar Sayyidina Ali itu pintunya babul ilmu, pintunya ilmu, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga Ustadz Somad dan Bang Sandi, ya, serta Mpok Nur, ya, dalam penjagaan Allah yang sebaik-baiknya. Karena kenapa? Karena semua kita diuji oleh Allah, ya, semua kita. Bukan orang sulit aja, bukan orang orang yang belum prasdrahtra saja, tapi semua orang diuji oleh Allah, betul saja. Kenapa? Dunia darul bala wal imtihan. Dunia ini tempatnya bala dan imtihan. Jadi sebagai penutup, ya, saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita alami ini adalah testing kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dari sini meningkat imannya, meningkat takwanya dan mendekat kepada Allah, bukan menjauh pada Allah. Ada orang yang putus asa, Bang. Desperate dia kan, Bang. Banyak, Bang. Masya Allah, kasihan. Maka kita mesti bantu. Kemudian jika dia dekat kepada Allah, maka dia dapat hikmah yang luar biasa dari peristiwa besar ini, ya, yang biayanya sangat mahal ini di dunia saat ini. Dan yang kedua, makin dekat kepada kedua orang tua kita. Silakan Ustadz bagi conclusion dulu, Ustadz, sebelum penutup doa. Kesimpulan dan conclusion dari Ustadz Somad. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata kami beriman? Ketika kita berani berkata kami beriman, apakah gratis? Tidak. Wahum la yuftanun. Pasti ada ujiannya. Hidup adalah berani mengambil resiko. Berani hidup berarti kita berani mengambil segala resiko. Tapi jangan takut berkata aku beriman. Kenapa? Karena ketika kita beriman, minta tolong kepada Allah, Allah pasti menolong kita. Jadi apa yang kita hadapi hari ini, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari ujian keimanan kepada Allah. Dan ujian juga persaudaraan. Bukan hanya sekedar sholat duhanya jadi 4 rakaat, bukan sekedar sholat tahajudnya menjadi khusyuk, tapi juga bagaimana kita bisa berbagi kepada orang lain. Kalau kita lulus ujian ini, insya Allah, Allah akan angkat derajat kita. Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu. Manusia akan direndahkan, dihinakan, dijatuhkan. Kecuali hanya dia berpegang pada dua. Bihabli minallah, tali dengan Allah, habli minanas, dan hubungan baik dengan manusia. Hubungan dengan Allah, alhamdulillah kita baik. Hubungan dengan manusia, alhamdulillah hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Febri yang sudah menghubungkan saya dengan orang baik, dengan Bang Sandi dan Mpok Nur, dan kedua orang tua beliau juga hari ini. Ayah Bang Sandi, mertua Bang Sandi, ibu Bang Sandi, bisa menyaksikan petang ini kita bisa bersilaturahmi. Dan di bulan Syawal kita punya tradisi minta maaf. Saya mohon maaf. Ada satu dosa yang sampai hari ini masih teringat. Kalau saya pejam mata saya masih ingat dosa saya salah saya kepada Bang Sandi. Waktu itu saya sedang berada di dalam mobil. Saya bisa melihat Bang Sandi dari luar. Saya bisa melihat Bang Sandi dari dalam. Tapi Bang Sandi nggak bisa melihat saya dari luar. Dan saya katakan ke tim, kasih tahu ke Bang Sandi, saya nggak bisa ketemu. Tapi hati saya ingin ketemu. Saya sedang dilema. Karena kalau kita ketemu, kita dipoto, gambar kita di-share, ada orang yang berbahaya karirnya, nasibnya.
Saya tahu kalian punya jabatan, kalian punya istri, kalian punya anak, kalian punya karir, kalian punya pekerjaan. Dan kalian ditugaskan untuk menjaga saya. Kalau sampai kecolongan saya ketemu dengan Bang Sandi, kalian berbahaya. Saya dilema. Satu sisi saya mesti ketemu Bang Sandi. Satu sisi juga akan ada orang lain terkorbankan. Mestinya saya datang bersilaturahim. Tapi karena keadaan, akhirnya kita dipertemukan sini. 10 jari saya hadapkan. Mohon maaf zahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Bang Sandi terus sehat. Simpan video ini Bang Sandi, mungkin bermanfaat 5 tahun ke depan. Di saat itu mungkin kita nggak bisa ketemu lagi. Karena momen nggak bisa ketemu tuh dia berulang-ulang terus nanti. 5 tahun sekali nggak bisa ketemu lagi. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Bang Sandi, dengan Pok Nur, dengan orang tua keduanya. Diberikan mereka kesehatan. Di akhir majelis, mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal mutahabbin bi jalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang hanya karena Engkau ya Allah. Kami berkasih sayang bukan karena harta. Kami berkasih sayang bukan karena kuasa. Kami berkasih sayang karena ingin menegakkan agama-Mu. Kami berkasih sayang karena ingin menolong fakir miskin, hamba-hamba-Mu. Maka jadikanlah kami berkasih sayang di dunia, berkasih sayang juga kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ampunkan silap salahnya. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Yang masih hidup di dunia, qawi imanahum, kuatkan iman mereka. Wasahi ajsadahum, sehatkan badan mereka. Waj'alhum minal mustaqim fisabilik, jadikan mereka orang-orang yang istiqamah di jalanmu. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepada saudara kami, Bang Sandi beserta keluarganya. Jadikan anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Jadikan dia salah satu pemimpin bangsa ini. Jadikan dia orang-orang yang istiqamah di jalanmu ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah. Dengan rezeki yang halal barakah itu bisa kami berwakaf, berinfak dan bersedekah ya Allah. Allahumma dafa'na al-waba, Allahumma dafa'na al-waba, Allahumma dafa'na al-waba. Angkatlah wabah virus COVID-19 dari negeri kami ya Allah. Amin. Jadikan negeri kami negara Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah. Qabul insyaallah. Qabul.